Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pembelajaran hari ini. Kemarin kamu telah mempelajari mengenai apa saja? Kemonotonan fungsi trigonometri. Kemonotonan kita belajar mengenai fungsi naik, fungsi turun, kemudian kemiringan garis singgung dan membuat persamaan garis singgung sekaligus persamaan garis normalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan kecekungan kurva dan menentukan titik belok kurva. Ini yang mau kita pelajari sekali lagi, menentukan kecekungan kurva dan menentukan titik belok kurva. Sebelumnya, bagaimana kesehatanmu? Ya, harus selalu dijaga kesehatannya dan harus mematuhi protokol kesehatan. Semoga kalian sehat selalu sehingga dapat belajar bersama-sama. Marilah kita mulai, yaitu mengenai kecekungan kurva. Kecekungan kurva. Ini kecekungan kurva menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri dengan uji turunan kedua. Itu menentukan kecekungan kurva menggunakan turunan kedua. Nah, turunan kedua dapat digunakan untuk menentukan kecekungan kurva. Sekali lagi, turunan kedua dapat digunakan untuk menentukan kecekungan kurva. Nah, jika fungsi f(x) kontinu dan diferensiabel, artinya mempunyai turunan pada selang terbuka I, maka berlaku yang pertama, jika turunan kedua itu lebih dari 0 itu positif ya, positif. Untuk semua X pada selang I, maka kurva f(x) tadi cekung ke atas pada selang I tadi. Kemudian jika turunan kedua itu kurang dari 0, berarti negatif hasilnya nanti. Itu untuk semua X pada selang I, maka kurva f(x) tadi cekung ke bawah pada selang I. Nah, ini diingat-ingat. Ya. Kita pelajari contoh 1. Ya. Diketahui fungsi f(x) adalah sin X. Selang I-nya ini 0 sampai dengan 2pi. Tentukan selang atau interval grafik fungsi tersebut, di mana cekung atas dan di manakah cekung ke bawah. Nah, tuh. Ini f(x) sama dengan sin X. Terus turunan pertamanya adalah cos X. Turunan keduanya adalah min sin X.
Nah, ini. Kemudian dicari X sehingga turunan kedua sama dengan 0. Titik batasnya, titik batas. Nah, ini min sin X tadi kan turunan kedua min sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0. Nilai-nilai yang membuat sin X sama dengan adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. Terus sin Pi adalah 0. Sin 2Pi adalah 0. Jadi sekali lagi, sin 0 adalah 0. Sin 180 derajat adalah 0. Sin 360 derajat adalah 0. Nah, ini batas-batasnya. Ini loh batas-batasnya. 0. Kemudian Pi. Kemudian 2Pi. Sin 0, 0. Sin Pi 0. Sin 2Pi 0. Nah, itu batas-batasnya. Kemudian karena 0 dan 2Pi ini ujung-ujung interval, ini ujung-ujungnya interval, maka kita selidiki cukup di sekitar Pi. Ini ujung-ujungnya interval, kita hanya mempelajari 0 sampai 2Pi. Ini ujung-ujungnya, maka kita pelajari di sekitar Pi ini. Di sekitar Pi. Sekitar ini. Sekitar Pi di sini. Pi, ya. Kemudian kita ambil di sekitar Pi. Di sekitar Pi kan boleh ke sini, sekitar Pi. Boleh ke sana. Berarti yang ini kurang dari yang ini X-nya kurang dari Pi, yang ini X-nya lebih dari Pi, yang ke sini kurang dari Pi, yang ke sana lebih dari Pi. Kita ambil misalkan yang X kurang dari Pi, kan di sini sekitar ini. Kita ambil 3/4 Pi. 3/4 Pi itu berapa? Berapa derajat? 3/4 Pi adalah 135 derajat. Turunan kedua pada 3/4 Pi adalah, kita pakai turunan kedua tadi kan min sin X. Jadi min sin ini menghasilkan sin 3/4 Pi adalah 135. Berarti berapa itu? Artinya min sin 135 derajat, artinya min sin 45 derajat, berarti min setengah akar 2. Nah, min setengah akar 2 ini, min setengah akar 2 itu kan kurang dari 0. Maka selang di antara 0 sampai Pi adalah cekung ke bawah. Karena kurang dari 0, maka cekung ke bawah. Kemudian yang lebih dari Pi ke sana. Kita ambil 1/4 Pi. Turunan kedua pada 1/4 Pi. Berarti min sin 1/4 Pi. Min sin ini tadi deh, pakai turunan itu. Berarti adalah berapa itu? 5/4 Pi. Berarti 45 kali 5. Berapa? 225. Berarti kan min sin 225, berarti min sin, karena ini kan kuadran 3. Kuadran 3 kan sin negatif, berarti min.
Nanti min sin berapa itu? 45. Jadi min berapa? Min apa? Plus. Berarti plus setengah akar 2. Lah ini plus. Plus ini, plus. Plus itu kan lebih dari 0. Maka di selang ini yang ke kanan tadi. Kanan ini, selang ini cekung ke atas. Nah, karena ini positif, ini negatif. Jadi kalau hasil turunan keduanya itu negatif, berarti cekung ke bawah. Kalau positif berarti cekung ke atas. Nah, berarti di sini yang kurang dari pi kan ini. Nah, ini cekung ke bawah. Loh, cekung ke bawah. Ini loh, cekung ke bawah. Terus ini cekung ke atas. Nih. Apakah harus kita ambil 3/4 pi dan 5/4 pi? Tidak, kita ambil pokoknya yang di kurang dari pi dan lebih dari pi seberapapun boleh. Nah, lebih mudahnya kita pakai sudut yang istimewa. 0, 30, 45, 60, 90. Nah, misalnya apakah kita tidak boleh ambil misalkan X sama dengan 90 derajat? Boleh, ini kan setengah pi. Nah, lah kita uji saja di turunan kedua. Di turunan kedua pada setengah pi. Berarti min sin setengah pi. Berarti min sin 90. Sin 90 berapa? Sin 90 kan 1, berarti min 1. Lah ini negatif. Berarti cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. 90 derajat cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. 90 derajat. Nah, ini cekung ke bawah. Loh, cekung ke bawah. Ini ke bawah. Boleh tidak kita ambil di sini 1/2 pi? Ya kita coba saja. X sama dengan 1/2 pi, berarti 270 derajat. Ini 1/2 pi ya. 1/2 pi. Berarti turunan kedua pada 3/2 pi sama dengan min sin 1/2 itu kan 270 derajat. Berarti min 270 derajat kuadran berapa? Kuadran 3, berarti min sin 90. Min apa? Plus, berarti sin 90 sama dengan 1. Lah ini positif kan? Positif. Jadi di 90 derajat di 270 itu cekung ke atas karena positif. Loh, ini cekung ke atas. Nah, jadi di sebelah kirinya pi cekung ke bawah, di sebelah kanannya pi cekung ke atas. Nah, inilah cara menentukan kecekungan kurva. Pelajari dulu kecekungan kurva ini. Kita lanjutkan, yaitu titik belok. Titik belok. Kurva menentukannya. Bagaimana cara menentukannya? Ini menentukan titik belok
Nah, ini. Menentukan titik belok kurva fungsi trigonometri dengan menggunakan uji turunan kedua. Misalkan fungsi f(x) itu kontinu dan diferensiabel mempunyai turunan pada selang terbuka I yang memuat A. Fungsi f(x) mencapai titik belok di X sama dengan A jika di sekitar A terdapat perubahan kecekungan dari fungsi f dan di X sama dengan A terdapat garis singgung pada grafik fungsi f. Dalam hal ini titik A, FA disebut titik belok atau titik belok horizontal. Nah, ini sumbu Y, sumbu X, ini loh, ini ada kurva, demikian. Nah, ada garis singgungnya, disinilah merupakan titik beloknya. Jadi ini kecekungannya berbeda, ini cekung ke bawah terus cekung ke atas. Nah, langkah-langkahnya untuk mengenali titik belok adalah sebagai berikut. Tentukan turunan kedua, kemudian carilah A yang menyebabkan turunan kedua A itu sama dengan 0 atau turunan kedua A itu tidak ada. Kemudian tentukan sifat kecekungan grafik fungsi di sekitar nilai A itu. Jika terjadi perubahan kecekungan, cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau sebaliknya, maka titik A, FA merupakan titik belok fungsi tersebut. Lebih jelasnya kita beri contoh 1. Ini contoh 1. Selidiki apakah grafik fungsi f(x) sama dengan cos x mempunyai titik belok atau tidak dalam interval terbuka 0 sampai 2pi. Nah, mari kita lihat. f(x) sama dengan cos x. Nih, suruh selidiki tadi. Nih, turunan keduanya adalah min sin x. Saya ulangi, turunan pertama min sin x, turunan kedua min cos x. Betulnya ya, f(x) sama dengan cos x. Turunan pertamanya adalah min sin x. Turunan keduanya adalah min cos x. Kemudian kita cari titik batasnya. Titik batas. Ini atau stasionernya, turunan keduanya dinolkan. Nih, 0 cos x sama dengan 0. Nah, cos yang menghasilkan 0 adalah setengah pi dan 1/2 pi. Setengah pi itu berapa? 90. Ini 90 derajat. Ini berapa? 1/2 pi. 270 derajat. Nah, ini. Kemudian lah pada setengah pi, ulangi, pada setengah pi berarti y-nya, ini y-nya kan 0 karena ini cos 0 ya, ini loh 0, sehingga diperoleh setengah pi, 0. Terus 1/2 pi pada f 1/2 pi, ini cos, ini juga 0, berarti kita perlu titik 1/2 pi, 0. Kemudian diselidiki di sekitar ini dulu, sekitar setengah pi,
Lah, yang kurang dari setengah pi kita ambil sepertiga pi. Maka turunan keduanya menghasilkan min setengah. Berarti min setengah negatif itu cekung ke bawah. Terus pada setengah pi menghasilkan turunan keduanya adalah 0. Terus yang lebih dari pi kita ambil 2/3 pi. Lah, turunan kedua pada 2/3 pi adalah setengah. Maka cekung ke atas. Tadi cekung ke bawah. Terus kita selidiki yang lebih dari setengah cekung ke atas. Karena ada perubahan kecekungan di titik setengah pi, 0, maka setengah pi, 0 merupakan titik belok. Nah, dari yang tadi cekung ke bawah, terus kemudian ini cekung ke atas. Karena terjadi perubahan kecekungan, maka setengah pi, 0 merupakan titik belok. Terus kita selidiki di sekitar 1/2 pi. Ini tadi 1/2 pi. Ini loh 1/2 pi. Kita selidiki. Untuk yang kurang dari 1/2 pi, misalkan kita ambil 4/3 pi. Turunan kedua pada 4/3 pi adalah setengah. Setengah itu positif. Maka cekung ke atas. Terus yang X sama dengan 1/2, saya ulangi, 3/2 pi, 1/2 pi menghasilkan 0. Kemudian yang lebih dari 1/2 pi kita ambil 5/3 pi. Turunan keduanya menghasilkan min setengah negatif, maka cekung ke bawah. Nah, tadi dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah terjadi perubahan kecekungan pada 1/2 pi, 0, maka 1/2 pi, 0 merupakan titik belok. Nah, ini merupakan titik belok. Ini gambar cos. Nah, ini yang tadi setengah pi, 0, setengah pi, 0 ini merupakan titik belok. Ini terjadi perubahan cekung ke bawah kemudian cekung ke atas. Ini tadi saya ulangi, terus cekung ke bawah, cekung ke bawah, terus cekung ke atas. Terus yang ini tadi yang lebih dari cekung ke atas terus ke bawah. Jadi ini merupakan titik beloknya. Kamu pahami itu mengenai kecekungan dan menentukan titik beloknya. Setelah kamu pelajari, kemudian kerjakan tugas, yaitu UK 6 halaman 38, nomor 1, nomor 1, 2, 3. Kemudian UK 7 halaman 40, nomor 1, 2, 3 LKS. Ya, ini pelajari. Selamat belajar.
jaga kesehatan, dan semoga kalian sukses selalu. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.